Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ade Yuliar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional serta teman-teman manajemen dakwah kelas 3 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 atas nama Dian Mar'atus Solihah dan Deswidan Fitria Salsabila akan mempresentasikan tentang peramalan atau forecasting. Pengertian peramalan secara umum adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan mengambil data historis seperti penjualan tahun yang lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang sedang melakukan kegiatan usaha harus memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun peramalan menurut beberapa ahli antara lain menurut Gaspers, peramalan menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Sedangkan menurut Makridakis, peramalan memiliki sifat yang saling ketergantungan antara divisi ataupun bagian. Peramalan biasanya diklarifikasikan dengan horizon waktu pada masa mendatang yang melingkupinya. Horizon waktu dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan ini memiliki rentan waktu yang sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Lalu peramalan jangka menengah. Kisaran menengah atau intermediate peramalan umumnya rentan waktunya lebih dari 3 bulan hingga 3 tahun. Sedangkan peramalan kisaran panjang umumnya 3 tahun atau lebih dari rentan waktunya. Tipe peramalan. Menurut Heiser dan Render, suatu organisasi menggunakan 3 tipe peramalan utama dalam merencanakan operasional untuk masa mendatang. Antara lain yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai penggunaan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Lalu, peramalan teknologi berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru. Dengan kata lain, peramalan teknologi adalah peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Lalu, peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi atau permintaan untuk produk jasa dari perusahaan. Peramalan mendorong keputusan sehingga para manajer memerlukan informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan yang sesungguhnya. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Peramalan yang baik adalah sangat penting dalam seluruh aspek bisnis. Peramalan hanya merupakan estimasi atas permintaan hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan permintaan oleh karenanya akan mendorong keputusan dalam banyak area. Berikut dampak dari peramalan permintaan produk pada 3 aktivitas. Yang pertama, yaitu manajemen rantai pasokan. Hubungan yang sangat baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk. Biaya dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Yang kedua, sumber daya manusia. Perekrutan, pelatihan, dan penempatan para kerja semuanya tergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus merekrut pekerjaan tambahan tanpa memberitahuan, jumlah pelatihan akan menurun dan kualitas para pekerja akan menurun pula. Yang ketiga, yaitu kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. 7 langkah dalam peramalan. Peramalan mengikuti 7 langkah dasar. Kita menggunakan Disney World yang menjadi contoh pada bab ini, yaitu profil perusahaan global sebagai contoh untuk masing-masing langkah berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Disney menggunakan peramalan jumlah kehadiran dari wahana untuk mendorong pengambilan keputusan mengenai susunan kepegawaian, waktu pembukaan, ketersediaan arena bermain, dan pasokan makanan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Untuk Disney World, terdapat 6 wahana utama. Peramalan kehadiran setiap hari pada masing-masing taman adalah angka utama yang dapat menentukan tenaga kerja, pemeliharaan, dan penjadwalan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, Disney mengembangkan peramalan harian,
mingguan, bulanan, tahunan, dan 5 tahunan. Yang keempat, memilih model peramalan. Disney menggunakan varietas model statistik yang meliputi pergerakan rata-rata, ekonometrik, dan analisis regresi. Juga melaksanakan pertimbangan atau non-kualitatif dan model-model. Yang kelima, menggunakan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Tim peramalan Disney menggunakan perusahaan yang bernama Global Insight untuk peramalan dalam industri perjalanan wisata dan mengumpulkan data dalam nikar tukar mata uang. Kedatangan ke Amerika Serikat, maskapai penerbangan khusus, kecenderungan saham Wall Street, dan jadwal liburan sekolah. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Pada Disney, peramalan akan ditinjau ulang harian pada level tertinggi untuk memastikan bahwa model, asumsi, dan data adalah valid. 7 langkah ini menyajikan cara yang sistematis untuk memulai, merencanakan, dan mengimplementasikan sistem peramalan. Pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif terdiri dari peramalan deret waktu dan peramalan sebab akibat. Kuantitatif Heiser dan Render menjelaskan bahwa metode peramalan dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang berkaitan dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Penguraian dari runtun waktu. Time series method merupakan analisis deret waktu yang terdiri dari tren, seasonal, cycle, dan random variation. Analisis deret waktu ini sangat tepat untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dan akurat dalam periode waktu yang lama. Sedangkan peramalan sebab akibat adalah dua jenis dari metode Fresh yang bersifat kuantitatif menurut Heiser dan Render, yaitu metode asosiatif. Tidak seperti search forecasting, model peramalan asosiatif mengasumsikan hubungan antara variabel terkait dan beberapa variabel bebas yang berkaitan dengan peramalan. Model peramalan asosiatif kuantitatif yang umumnya digunakan adalah analisis regresi linear. Metode kualitatif. Metode kualitatif pada umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh instrumensi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan seseorang dengan orang lain akan berbeda. Walaupun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak hanya menggunakan intuisi, tetapi juga mengikut sertakan model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan. Dalam peramalan terdapat 4 pendekatan kualitatif yang paling umum digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu opini dari dewa eksekutif. Sebuah teknik peramalan yang menggunakan opini sekelompok kecil dari para manajer mumpuni yang membentuk sekumpulan estimasi permintaan. Yang kedua, metode Delphi. Sebuah teknik peramalan yang menggunakan sekelompok proses yang memperoleh para ahli untuk membuat peramalan. Yang ketiga, gabungan karyawan bagian penjualan. Sebuah teknik peramalan yang berdasarkan pada estimasi winarlaga terhadap penjualan yang diharapkan. Yang keempat, survei pasar. Sebuah metode peramalan yang meminta input dari para pelanggan atau pelanggan potensial yang memperhatikan rencana pembelian pada masa depan. Peramalan berdasarkan pada runtun waktu. Penguraian dari runtun waktu. Menganalisis runtun waktu berarti menguraikan data tahun-tahun yang lalu ke dalam komponen dan kemudian memproyeksikan mereka untuk ke depan. Dalam runtutan waktu terdapat 4 komponen antara lain kecenderungan, musiman, siklus, dan variasi. Metode kuantitatif. Adapun dalam peramalan runtun waktu terdapat pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut, yaitu A. Naive approach atau pendekatan awam. Ini adalah model peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Sedikitnya menyediakan poin permulaan di mana merupakan model yang lebih canggih yang kemudian dapat dibandingkan. Naive metode atau pendekatan awam ini merupakan teknik peramalan yang mengasumsikan peramalan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Nah, sederhananya bahwa permintaan di periode mendatang akan sama dengan permintaan pada periode paling akhir. Lalu, moving average atau pergerakan rata-rata merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata historis aktual di beberapa periode terakhir
untuk peramalan periode berikutnya. Singkatnya, metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini atau yang terbaru untuk meramalkan periode berikutnya. Lalu, exponential smoothing atau penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Lalu untuk mengukur kesalahan peramalan, peramalan cenderung menjadi lebih akurat ketika peramalan tersebut menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, kecenderungan peramalan akan berkurang dengan peramalan yang memiliki jangka pendek. Ukuran-ukuran ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, sejalan dengan untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. 3 ukuran yang paling terkenal untuk membandingkan model peramalan, yakni yang pertama, deviasi rata-rata yang absolut, atau bisa disingkat MAD, atau Mean Absolute Deviation. Nilai ini dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut kesalahan peramalan individual dan membaginya dengan jumlah periode data. Yang kedua, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan atau dapat disingkat MSE, kepanjangan Mean Squared Error. Cara kedua untuk mengukur keseluruhan dalam kesalahan peramalan adalah MSE. Rata-rata perbedaan yang dikuadratkan di antara nilai yang diramalkan dengan yang diamati. Lalu yang ketiga, persentase kesalahan rata-rata yang absolut atau bisa disingkat MAPE, Mean Absolute Percent Error. MAPE dihitung sebagai perbedaan rata-rata yang absolut antara nilai yang diramalkan dengan aktualnya, dicerminkan sebagai persentase nilai aktual. Memonitoring dan mengendalikan peramalan. Cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran atau tracking signal adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksikan nilai aktualnya. Sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau kuartal. Data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalan. Sinyal penelusuran yang positif mengindikasikan bahwa permintaan lebih besar daripada peramalan. Sedangkan sinyal negatif berarti bahwa permintaan lebih sedikit daripada peramalan. Sinyal penelusuran yang baik, salah satu dengan kesalahan kumulatif yang rendah, memiliki sebanyak mungkin kesalahan yang positif daripada kesalahan yang negatif. Dalam memonitoring dan mengendalikan peramalan dapat menggunakan metode penghalusan adaptif dan peramalan fokus. Peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sektor retail adalah menelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Misalnya, ahli potong rambut menawarkan catering kepada para pria dan mengharapkan lonjakan akan mengalir pada Jumat dan Sabtu. Di sektor jasa, perlu menjaga catatan jangka pendek menggunakan komputer tentang 1. Kebiasaan waktu kunjungan pelanggan. Contoh, berdasarkan kenyataan, sebagian besar tukang cukur pria tutup pada hari Minggu dan Senin. Hal ini terjadi karena kebiasaan pelanggan dalam mencukur rambutnya pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga arus puncak kunjungan pelanggan adalah pada hari Jumat dan Sabtu. 2. Dalam peramalan di sektor jasa, perlu mengetahui kapan hari libur nasional, libur sekolah, peristiwa-peristiwa penting, Valentine Day, restoran, jasa transportasi, hotel, tempat rekreasi, dan toko souvenir. Ketiga, perlu pula dicatat pada jam berapa terjadi lonjakan permintaan. Berlaku pada restoran setiap saji ya. Keempat, perlu diketahui peristiwa-peristiwa tidak biasa atau cuaca, sehingga bisa diperkirakan kaitan atau korelasinya terhadap permintaan atau penjualan. Kesimpulan dari keseluruhan
presentasi kali ini adalah peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan mengambil data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang sedang melakukan kegiatan usaha harus memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu peramalan dianggap baik apabila mendekati kebenaran. Tidak ada metode peramalan yang sempurna untuk seluruh kondisi. Selain itu, bahkan ketika manajemen telah menemukan pendekatan yang lebih memuaskan, masih harus memonitor dan mengendalikan peramalan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewatkan. Peramalan seringkali dapat menjadi sangat menantang, tetapi bermanfaat sebagai bagian dari pengelolaan. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.